وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hal yu'tabaru launul maulud fi itsbatin nasab aw nafihi? Apakah warna kulit bisa dijadikan alasan untuk menetapkan nasab atau mengingkarinya? Ini ada kisahnya ikhwah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ada yang meragukan ini anak saya apa tidak. Loh, kenapa? Kok beda warna begitu? Ayah emaknya putih, tapi anaknya kenapa hitam legam begitu? Atau ayah dan emaknya rambutnya lurus, kenapa kok dia ini rambutnya seperti rambut orang Negro atau rambut orang Maluku misalnya, keriting-keriting kecil. Ini anak ketukar atau gimana begitu? Atau jangan-jangan kau ya istri ada melakukan perzinahan dengan laki-laki lain, mungkin begitu. Jadi akhirnya muncul pertanyaan ketika si anak ini lahir. Nah, apakah bisa menetapkan nasab ataupun mengingkarinya dengan alasan warna kulit? Kita baca. Akhrajal Bukhari wa Muslim wa ghairihima. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dan lain-lainnya meriwayatkan hadis di mana an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki mendatangi Nabi SAW, faqala, dan berkata, ya Rasulullah, wuludali gulamun aswad. Ya Rasulullah, barusan anakku lahir tapi warnanya hitam. Kemudian faqala, artinya dia meragukan, betul nggak ini anakku? Ya Rasulullah, anakku baru lahir tapi kok hitam ya Rasulullah. Jadi dari pertanyaannya ini tersirat bahwasanya dia menyaksikan ini adalah anak dia. Itu dia. Makanya Rasulullah menangkap langsung nangkap apa yang dia maksud. Maksudnya itu dia meragukan anaknya. Kenapa? Berbeda warna dia anaknya dengan warna ayahnya. Faqala, beliau berkata, hallaka min ibil, apakah kamu punya unta? Qala, kata laki-laki ini, na'am, punya ya Rasulullah. Qala wa ma launuha? Terus warna untamu apa? Apa warna untamu? Qala hamrun, yaitu warna merah. Qala hal fiha min awraq? Apakah ada untamu yang warna keabu-abuan? Qala na'am, ada juga ya Rasulullah. Qala fa anna dzalik? Terus dari mana warna itu?
Wong ayahnya kemerah-merahan, kenapa kok anaknya ada yang keabu-abuan? Menurut kamu itu apa sebabnya? Qala la'alla naz'uhu al-'irq. Ya mungkin dikarenakan keturunan, mungkin ada unta-unta sebelumnya itu yang berwarna keabu-abuan. Ya, mungkin unta yang merah ini dulu induknya lagi ada yang abu-abu. Ya, sehingga anaknya mendapatkan genetika mungkin nenek moyang yang abu-abu. Demikian. Itulah katanya la'alla naz'uhu al-'irq. Ya mungkin ada keturunan dari ayah, mungkin dari induk-induk yang lalu. Qala fala'alla ibnuka hadza naz'ul 'irq. Begitu juga anakmu. Ya, begitu juga anakmu. Jadi maksudnya begini ikhwah, kalau untamu yang induk untanya warnanya kemerah-merahan, kemudian ada anaknya itu keabu-abuan, ya mungkin dikarenakan dari induk sebelumnya. Sehingga gen itu baru muncul di cicitnya gitu. Demikian juga dengan anakmu. Ya mungkin kalau kamu warnanya putih, istrimu warna putih, mungkin ada kakek-kakekmu sebelumnya yang warnanya warna hitam. Di mana gennya itu tidak muncul kecuali ke anakmu, begitu. Pas anakmu muncullah gen itu, gen yang warnanya hitam. Seperti untamu itu. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini, fahad rajul syakka fin nasabi waladihi ilahi. Si laki-laki ini ragu dengan nasab anak ini kepada dia. Limukhalafati launihi launahu. Karena beda warna kulit dia dengan warna kulit anaknya. Faja'a yu'aridu binafihi. Kemudian dia datang untuk mengingkari penisbatan anak itu terhadap dia dengan alasan warna kulit. Fabayyana lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu la mani'a fi min mukhalafatil launa walidihi. Beliau menjelaskan bahwasanya sehingga beliau menjelaskan kepada si laki-laki ini tidak ada masalah perbedaan kulit antara anak dengan ayah. Ya, lihtimali annahu naz'uhu min aslafi, dikarenakan mungkin ada gen dari nenek moyang sebelumnya. Demikian. Jadi intinya apa ikhwah? Intinya tidak bisa warna kulit yang berbeda antara anak dengan orang tua dijadikan alasan untuk mengingkari anak sebagai anak. Ya, tidak bisa jadikan alasan dikarenakan mungkin berbeda warna atau berbeda rambut. Orang tuanya lurus rambut, ini kok keriting-keriting kecil seperti orang Afrika, ini siapa ini sebenarnya? Itu tidak dibenarkan. Ya, itu tidak dibenarkan. Jadi alasan perbedaan warna tidak bisa dijadikan alasan baik menetapkan dia sebagai anak maupun mengingkari dia sebagai anak. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Tidak bisa dijadikan alasan sebagai penetapan anak. Ini bagaimana? Mungkin para pemirsa masih ingat kisah perseteruan antara Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Abdun bin Zum'ah, ya, di mana masing-masing mengklaim bahwasanya adalah famili dia. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan ini keponakanku, anak dari abangku Uqbah bin Abi Waqqas. Abdun bin Zum'ah mengatakan enggak, ini adikku. Kalau Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan ini keponakanku. Kalau Abdun bin Zum'ah mengatakan enggak, ini adikku. Kenapa? Karena dia lahir dari hamba sahaya ayahku, yaitu Zum'ah. Demikian. Kalau Sa'ad bin Abi Waqqas menyatakan dia adalah keponakannya karena Uqbah bin Abi Waqqas pernah melakukan hubungan dengan si hamba sahaya ini. Demikian. Lantas apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya al-waladul firash, anak itu dinisbatkan kepada si pemilik alas tidur. Ya, alas tidurnya itu yaitu si hamba sahaya ini. Jadi nisbatnya itu kepada siapa? Kepada Zum'ah. Bukan kepada Utbah bin Abi Waqqas. Walil akhiri al-hajar. Adapun bagi si pelacur,
pelacuran, ya, hubungan intim tanpa ada hubungan yang sah, maka itu dianggap pelacuran, maka dia tidak dapat apa-apa, tidak bisa dinisbatkan kepada siapa-siapa. Kemudian lahirlah anak ini, ikhwah. Ternyata Rasulullah melihat, ya, ternyata Rasulullah SAW melihat anak Zum'ah ini, ya, anak Zum'ah ini kan sudah ditetapkan dinisbatnya kepada Zum'ah, tapi anak itu miripnya dengan Uqbah, bukan kepada Zum'ah. Secara hukum al-waladu lil firash, anak itu dinisbatkan kepada si pemilik alas tidur, dia adalah Zum'ah. Tapi dari sisi kemiripan dia mirip kepada Uqbah, sehingga Rasulullah SAW mengatakan dinisbatkan anak ini kepada Zum'ah, ya, namun di situ ada syubhat, sehingga beliau mengatakan kepada Saudah binti Zum'ah radhiyallahu anha, istri beliau, supaya berhijab di hadapan anak ini, karena ada kemungkinan juga dia hasil hubungan dengan si Uqbah bin Abi Waqqas. Demikian ikhwah. Jadi walaupun anak ini mirip dengan Uqbah bin Abi Waqqas, tapi ternyata penetapan nasabnya tidak kepada Uqbah, tapi kepada al-waladu lil firash, yaitu kepada si Zum'ah. Makanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, jadi kesamaan warna kulit, kesamaan kemiripan wajah itu atau perbedaannya itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk menetapkan nasab dan untuk mengingkari sebuah nasab. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, saya kira itu saja kajian kita pada sore hari ini. Jadi pada sore hari ini kita sudah membahas pertama, yaitu apabila seorang anak lahir dari hubungan intim setelah dilakukan akad pernikahan, baik akad pernikahan tersebut sah maupun tidak sah, maka anak ini tetap dinisbatkan kepada si suami. Itu dia, dan itu sudah sepakatan kaum muslimin. Kemudian adanya penetapan nasab itu dikarenakan masyhur di kampung. Bisa itu jadikan sebagai alasan jika memang tidak diketahui si anak siapa ayah kandungnya, tapi orang-orang mengatakan si fulan, itu dibolehkan kalau sudah masyhur. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, boleh juga menetapkan nasab itu dengan seorang ahli. Tadi telah kita bicarakan dalam hadis Rasulullah SAW, penetapan nasab antara Zaid dengan anaknya itu Usama bin Zaid dengan melihat bentuk telapak kaki, dan itu direkomendasi oleh Rasulullah SAW. Yang terakhir ikhwah, yaitu bahwasanya penetapan nasab dan pengingkaran nasab itu tidak bisa atas dasar kemiripan dan warna kulit. Bisa saja seorang berbeda warna kulit dengan ayahnya dikarenakan adanya unsur genetiknya dari ayah-ayah ataupun kakek-kakek sebelumnya. Demikian ikhwah. Dan juga tidak bisa jadikan sebagai penetapan nasab dikarenakan kemiripan. Jadi nasab itu tetap dilakukan dengan apa? Al-waladu lil firash.